Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy dengan NIM 221210034. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang pendidikan. Pendidikan berarti adalah proses belajar seorang manusia yang dilakukan semenjak ia lahir hingga akhir hayatnya untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan, nilai-nilai dan juga pengetahuan. Nah, di dalam pendidikan ada yang dinamakan dengan belajar. Belajar tidak mengenal tempat dan waktu. Sedangkan belajar menurut Islam juga adalah beribadah. Nah, adapun salah satu pendapat ahli yang bernama Slameto, belajar adalah usaha sadar seseorang untuk memperoleh perilaku yang baru sebagai hasil dalam interaksinya dengan lingkungannya. Nah, dapat saya simpulkan atau menurut pendapat saya, belajar adalah usaha yang dilakukan seseorang, usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan yang membutuhkan waktu dan tempat yang dilakukannya semenjak ia lahir hingga akhir hayatnya. Nah, ilmu berpendidikan bermanfaat karena kita dapat memahami berbagai hal tentang ilmu pendidikan. Adapun tujuan pendidikan tercantum pada tujuan pendidikan Nasional TAP MPRS tahun 1996, tujuan pendidikan nasional Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 dan juga Undang-Undang tujuan pendidikan nasional Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, adapun landasan pada pendidikannya ada landasan teologis atau agama, yang dimana seluruh agama menyuruh penganutnya untuk melakukan pendidikan ataupun proses belajar untuk mendapatkan ilmu. Nah, sedangkan dasar pendidikan di dalam Islam adalah Al-Quran dan juga ada yang dinamakannya dengan ijtihad, yaitu kesepakatan para ulama. Nah, sedangkan landasan yang kedua adalah landasan ilmiah dan juga teknologis, di mana pendidikan itu harus bersifat dinamis dan juga tidak stagnan. Nah, karena masifnya perkembangan zaman, kita dituntut untuk mampu menciptakan hal-hal yang baru dan juga mengoperasikan teknologi dari dampak positif perkembangan zaman. Nah, selain landasan teologis atau agama dan juga landasan ilmiah dan teknologis, ada landasan seperti landasan kultural atau budaya, landasan filosofis dan juga landasan sosial. Nah, adapun fungsi dari pendidikan yaitu sebagai sosialisasi, di mana kita mampu bersosialisasi secara baik dengan masyarakat, sebagai sosial kontrol, di mana kita mampu mengerjakan norma-norma dalam masyarakat secara sadar karena kita telah memperoleh pendidikan. Nah, yang ketiga sebagai pelestarian budaya, karena di dalam pendidikan kita diajarkan tentang budaya-budaya daerah kita sendiri dan juga budaya-budaya daerah di dalam Indonesia, artian yang dalam budaya-budaya Indonesia. Nah, yang kelima adalah yang keempat sebagai perubahan sosial, di mana ketika kita memperoleh pendidikan, kita dapat mendapatkan keterampilan ataupun kemampuan ataupun juga pengetahuan yang menjadikan kita lebih unggul dari yang lain, karena kita telah mendapatkan hal tersebut. Kita mampu lebih bersaing di dunia kerja dan mampu mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga kita dapat mengangkat derajat kita sendiri dan juga derajat keluarga. Yang kelima adalah fungsi sebagai
penyeleksi. Pendidikan juga berfungsi sebagai penyeleksi karena kenapa? Dalam pendidikan kita menyeleksi orang-orang yang mempunyai potensi-potensi atau skill-skill yang bisa dikelompokkan di kelompok-kelompok profesi sesuai dengan skill-skill ataupun kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Nah, hakikat manusia dengan pendidikan itu, manusia bisa dikatakan adalah makhluk yang hampir sempurna karena memiliki pemikiran dan juga akal. Nah, dengan adanya pendidikan, kita mampu mengembangkan potensi kita, mengembangkan pemikiran kita, mengembangkan akal kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih dewasa dan juga manusia yang lebih berpengetahuan. Nah, kebutuhan manusia akan pendidikan itu hak asasi bagi manusia, karena pendidikannya sebagai persiapan diri manusia untuk mempertanggungjawabkan dirinya di masa depan. Nah, di dalam pendidikan ada yang dinamakan ruang lingkup. Ruang lingkup pendidikan meliputi proses belajar mengajar, pendidik, terdidik, metode pendidikan, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga pembelajaran, sarana prasarana, kurikulum, lingkungan, dan juga lingkungan pendidikan. Nah, di dalam pendidikan ada yang dinamakan tahap-tahap. Yang pertama itu tahapan pendidikan seumur hidup, yang dimana semenjak kita dilahirkan hingga kita dewasa, kita harus terus belajar, terus memperoleh pendidikan, terus ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, karena kita hakikat sebagai manusia, kita tuntut untuk terus belajar. Dan adapun beberapa aspek dari pendidikan seumur hidup, yaitu aspek pertama yaitu aspek ideologis, di mana kita karena adanya pendidikan seumur hidup, kita mampu mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua adalah psikologis, karena kita adalah manusia adalah makhluk yang bisa dibilang sempurna kan. Kita dapat mengembangkan pemikiran kita selama beberapa waktu, beberapa tahun, beberapa tahap tertentu di dalam pendidikan seumur hidup, maka sehingga kita menjadi orang yang lebih bijak dan juga berpengetahuan. Yang ketiga yaitu aspek filosofis, di mana seseorang adalah manusia itu makhluk yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka terkadang melihat hal-hal baru, ingin memikirkan hal-hal baru, sehingga mereka mulai berteori-teori, dan karena adanya pendidikan seumur hidup, mereka mampu untuk berteori dan juga mendapatkan jawaban dari teori-teori tersebut, sehingga menjadi landasan dari keyakinan mereka. Yang keempat yaitu pedagogis, di mana kita dituntut untuk berpendidikan secara terus-menerus, karena hakikat kita sebagai manusia adalah untuk terus belajar. Yang kelima adalah aspek ekonomis. Untuk keluar dari lingkaran kemelaratan, solusinya adalah mendapatkan pendidikan. Karena kita mendapatkan pendidikan, kita akan termotivasi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tersebut menjadi orang yang berpengetahuan dan juga berilmu, dan juga memiliki adab yang baik atau norma-norma yang dapat dilakukan di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah aspek sosial. Di negara-negara berkembang, sangat jarang orang tua yang memperhatikan pendidikan anaknya,
sehingga anak tersebut sehingga orang tua tersebut lebih memilih memberikan pengalaman kepada anaknya, dan anak tersebut juga dapat mengambil pengalaman tersebut dan juga mendapatkan pengalaman dari hal-hal di luar lingkungan mereka, sehingga mereka melihat dan memahami dan juga dapat mengoperasikannya. Yang selanjutnya itu aspek teknologis. Nah, sebagai manusia, karena adanya perkembangan zaman, kita dituntut untuk terus dapat bisa menciptakan hal-hal baru dan juga mengoperasikannya, sehingga kita dituntut untuk terus belajar, terus mengembangkan rasa ingin tahu kita. Yang selanjutnya adalah aspek politik, di mana aspek politik tersebut masyarakat negara yang demokratis harus mengetahui hak-haknya menjadi masyarakat. Nah, pembelajaran tentang ini harus disebarluaskan di masyarakat yang luas, dan inilah fungsi dia, dan menyebarkan tentang pengetahuan politik di masyarakat yang luas adalah tugas pendidikan sepanjang hidup atau seumur hidup. Yang kedua yang selanjutnya adalah pendidikan pranatal, di mana pendidikan ini adalah pendidikan sebelum dilahirkan. Apakah teman-teman pernah mendengar pernyataan di mana didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia dilahirkan? Yang dimaksud di sini adalah kita disuruh untuk memperbaiki diri sendiri, mendidik diri sendiri, memilih calon istri, dan juga memberikan nafkah yang halal kepada istri kita, karena untuk sebagai pendidikan awal anak kita sebelum lahir. Yang ketiga adalah pendidikan pasca-natal. Nah, pendidikan pasca-natal adalah pendidikan setelah anak itu lahir, di mana yang pertama ada beberapa fase, yaitu fase 0 sampai 3 tahun, di mana kita harus memberikan pengasuhan yang baik kepada anak, pengasuhan yang penuh kasih sayang, dan juga pengasuhan yang berkualitas. Yang dikatakan berkualitas adalah pengasuhan yang mengembangkan kognitif anak, linguistik anak, psikomotorik, dan juga sosio emosional anak. Yang selanjutnya adalah fase 4 sampai 6 tahun, di mana fase ini sebagai orang tua kita harus mendukung perkembangan jasmani dan juga rohani anak sebagai persiapan untuk melanjutkan di pendidikan di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga itu fase 7 sampai 13 tahun. Di sini orang tua harus memberikan skill-skill seperti skill membaca, skill menulis, ataupun mengajarkan kepada anak-anak skill menghitung, membaca, menulis kepada anak-anak, dan juga mengaitkannya tentang atau menjelaskannya tentang cara hidup sehat. Nah, yang selanjutnya adalah fase remaja. Di dalam fase remaja ini, manusia atau anak-anak mulai mempertanyakan tentang dirinya sendiri sebagai manusia. Nah, sebagai orang tua kita dituntut untuk memberikan wadah kepada anak-anak untuk mengembangkan dirinya sendiri dan mengembangkan potensi-potensinya sendiri. Nah, wadah tersebut dapat berupa kita memasukkan anak-anak ke sekolah yang memiliki ekstrakurikuler, yang menekankan ekstrakurikuler tersebut sehingga anak-anak dapat mampu mengembangkan potensi-potensi diri mereka sendiri. Yang kelima adalah fase dewasa. Nah, dalam fase ini manusia sudah memiliki pemikiran yang stabil. Di fase ini manusia diharapkan mampu untuk mengetahui kapan ia harus belajar, kapan ia belajar dari pengalaman, kapan ia belajar dari pemusatan masalah, dan juga harus sudah mulai memiliki motivasi-motivasi dari luar maupun dari dalam. Nah, yang selanjutnya yang saya akan
jelaskan adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu bisa dibilang ada 3. Yang pertama yaitu informal, formal, dan juga non formal. Lembaga yang saya akan jelaskan pertama adalah lembaga informal. Lembaga informal adalah lembaga yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, yang sebagaimana keluarga kita atau ayah ibu sebagai pendidik dan kita sebagai yang terdidik, sehingga dapat menjadi dasar pendidikan kita sebagai persiapan diri kita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Nah, adapun lembaga selanjutnya adapun lembaga formal. Nah, lembaga formal adalah lembaga yang dilakukan di lingkungan sekolah ataupun instansi-instansi yang menjadikan guru sebagai pendidiknya dan juga mempunyai sarana dan prasarana, kurikulum, metode belajar, tujuan pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Nah, di sini kita pendidikan formal bisa dikatakan pendidikan yang dilakukan di dalam sekolah ataupun pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga instansi-instansi swasta. Yang selanjutnya adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang didapatkan melalui diskusi, musyawarah dan juga tempat-tempat les yang sebagai tujuan kita mendapatkan keterampilan dan juga pengetahuan di luar formal dan juga lingkungan informal tadi. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.